Hai Sobat Asa, kali ini kembali lagi padaku. Sekarang aku udah bersama Mbak Cantik sebelahku nih. Bisa kenalan dulu Mbak? Halo, kenalin nama aku Anggita. Aku dari jurusan Arsitektur ITS angkatan 2018. Sekarang aku kesibukannya sebagai owner online shop Kadisha. Nah, udah dijelasin kan banyak memiliki sebuah all shop namanya Kadisha. Nah, mungkin bisa ceritain juga sih kenapa kok bisa membuat all shop Kadisha dan mungkin ada cerita-cerita di balik nama Kadisha itu. Jadi long shot story-nya tuh aku kenapa bikin all shop Kadisha gara-gara pas pandemi itu bener-bener bikin aku stres. Jadi ceritanya dulu tuh aku suka banget ikut kepanitiaan nih di ITS. Jadi mulai dari ILIT, Wiki, ITS Expo gitu kan. Nah pas pandemi ini semua kegiatan offline-ku dirubah ke online. Jadi semua kepanitiaanku tuh hampir nggak ada. Jadi aku pusingnya kayak ini gimana ya? Aku udah stres banget kebanyakan nge-cancel acara terus eh, udah gitu kuliahku juga dirubah ke online. Bayangin deh kayak kuliah arsi dirubah ke online tuh pusing banget. Makanya pas itu aku pengen cari pelarian lain gitu yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Jadi aku pas itu mikir kayak aku bikin all shop Kadisha itu seru deh. Jadi aku dapat pemasukan baru. Kalau misalkan kita inget-inget lagi tuh zaman itu kan nggak dikasih uang saku. Jadi aku pengen juga gitu punya tambahan lain dari pemasukan lain gitu buat bikin bisa beli GoFood gitu, beli tiket Shopee kayak gitu. Terus untuk nama Kadisha sendiri aku tuh dapatnya dari kamus nama bayi gitu. Karena bener-bener bingung banget mau namain apa. Jadi pas itu kayak ya udahlah googling aja nama bayi yang bagus gitu sekiranya bisa buat shop kayak gitu. Nemulah Kadisha. Nah, pandemi ini emang berdampak banyak ya Mbak buat kehidupan kita. Pasti bakal kegiatan kita berkurang dan pasti bakal bosen. Kita perlu mencari sesuatu hal yang bermanfaat, contohnya bikin all shop. Nah, mungkin bisa diceritain juga kesan-pesannya pada saat menjalankan all shop Mbaknya. Pesan-pesannya itu kalau sambil kuliah kayak kayak gimana ya bagi waktunya. Bayangin aku kuliah IT sama ngol shop yang dua-duanya sebenarnya tuh butuh apa ya waktu yang banyak gitu kan. Kalau workshop berkembang tuh menurutku masih butuh waktu yang banyak, belum lagi nyusun kontennya, terus pikirin produk apa yang harus di launching. Sedangkan kuliahku tuh harus mikirin gimana buat bangunan yang bagus, tahan gitu-gitu kan. Akhirnya aku pas itu pusing banget dan menurutku mumpung aku masih muda nih benar-benar harus nekenin gimana caranya manfaatin waktu dengan baik. Nah pas itu tuh yang buat aku kayak aku mulai harus menyusun waktu dengan baik. Jadi kesannya dari OSEP ini aku bisa belajar maintain waktu mulai yang kecil kayak buat planner kayak gitu. Nah, Mbaknya ini kan seorang pengusaha muda, masih kuliah, pasti butuh membagi waktu tuh antara akademik, kuliah, dan kegiatan lain. Nah, mungkin bisa ceritain up and down-nya saat kegiatan sehari-hari yang harus mengimbangi semua kegiatan yang Mbak yang ada. Jadi dulu tuh downnya itu pas aku nggak bisa nongkrong lagi sama teman-temanku. Ya COVID sih, tapi uh, nggak berarti kita nggak nongkrong ya kan. Kalau misalkan dilihat-lihat masih ada tuh orang nongkrong pas nggak PSBB gitu kan. Aku nggak bisa nongkrong karena aku harus tetap ngerjain all shopku nih. Kalau misalkan aku mau punya uang saku ya udah aku nggak nongkrong, harus cari duit gitu. Itu sih yang buat aku down. Jadi waktu aku bersosialisasi sama teman-teman itu berkurang. Kan aku orangnya tuh kayak ekstrovert parah, tapi pas gara-gara covid dan workshop ini jadi aduh nggak punya waktu buat teman-teman tuh buat jalan. Cuman upsnya lagi teman-temanku tuh supportive banget. Mereka tahu, mereka malah nyamperin aku, bantuin packing gitu. Sekarang kalau misalkan tiba-tiba orderan aku membludak pun kadang mereka juga bantu ngepackingin gitu. Jadi fungsi temannya bukan cuma buat nyusahin tapi Iya. juga membantu dalam Bener-bener. kehidupannya Mbaknya. Terus mungkin kan kita di sini mungkin ada yang bingung tuh pengen mulai maunya gimana, harus ngapain. Mungkin Mbaknya bisa menjelaskan tips and trick buat adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin membuat all shop tapi bingung mau harus ngapain dulu pertamanya. Tips and triknya kalau dari aku pertama kali yang aku lakuin tuh berani. Kayak kesempatan tuh nggak datang dua kali. Jadi kalau misalkan kepengen ya udah langsung eksekusi aja. Tapi sebelum eksekusi jangan pelin-pelan, apalagi untuk membangun all shop itu yang kedepannya pun kita nggak tahu dia bakal besar atau dia bakal stuck di situ aja. Ditulis dulu plan-plannya apa, mumpung kita tuh masih kayak muda gitu kan, pasti ide-idenya tuh macam-macam. Tulis aja ide-idenya di planning gitu.
terus nanti kumpulin dari uang saku, misalkan kalau dikasih uang saku langsung bisa bikin all shop. Dan jangan takut gitu, karena nanti kedepannya pasti bakal ada peluang-peluang baru yang kita tuh sebenarnya bakal dapat kalau misalkan kita berani gitu. Nah, bener banget kata Mbaknya. Jadi kita harus manfaatkan semua peluang, harus mengerti medan lah, harus ngapain. Nah, dari tadi kita udah membahas tentang Kadesha kan. Nah, Mbak bisa ditunjukin mungkin produk dari Kadesha ini apa aja sih? Kalau produk dari Kadesha itu yang lagi banyak dicari orang tuh baju yang aku pakai ini, jadi auto tank top gitu. Dia modelnya kayak tank top halal gitu sih kalau bahasanya sekarang. Nah, sama ini itu ada rok yang best seller banget di Kadesha, karena kayak jarang gitu loh di India tuh produksi rok kayak gini. Ini split skirt gitu, dari bahannya itu silk satin gitu. Berarti Kadesha ini menjual tentang fashion terkini buat hijaber gitu. Betul banget. Dan mungkin Mbaknya bisa memberi pesan kepada mahasiswa yang mau masuk ke ITS juga, itu harus ngapain, misalnya harus mengimbangi antar kegiatan akademik dan non-akademik. Kalau untuk mahasiswa yang mau masuk ITS, sebenarnya ITS tuh udah menurutku keren banget deh. Kalau misalkan kita lihat, dia tuh banyak membantu. ITS tuh menurutku dia udah nyediain kayak webinar kayak gitu. Aku tuh banyak ikut webinar tau, kayak yang ITS kasih gitu kan, banyak tuh yang free itu. Kadang aku tuh ikut webinar itu, terus mereka tuh ada aku lupa namanya, dia tuh kayak coaching gitu, tim coaching tentang bisnis itu tuh banyak banget sebenarnya di ITS, jadi bisa dimanfaatin juga. Sama menurutku di ITS ini kita juga nggak hanya belajar hard skill tapi soft skill juga, kayak ada UKM kayak gitu, bisa dicoba dari situ. Nah, dari ITS sendiri sudah menyediakan banyak cara untuk mahasiswanya berkembang ya Mbak. Betul banget. Jadi ya buat adik-adik kita maksimalkan aja. Dan terima kasih buat Mbak Anggita atas waktunya. Sekian dari kami. Terima kasih. Hai Sobat Asa! Nah, kali ini aku dan Afi sudah bersama salah satu mahasiswa ITS yang berprestasi dalam bidang kewirausahaan. Nah, mungkin Masnya bisa perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Jadi, namaku Andriana Palvina. Aku dari Teknik Elektro, angkatan 2018. Biasa dipanggil sih Nawi. Nah, dari Mas Nawi ini sebenarnya menjalani usaha apa sih? Kok bisa terlihat seperti orang sibuk? Waduh, enggak sih sebenarnya, enggak sih. Cuman kalau dari usaha yang aku jalanin itu namanya sendiri ya, itu namanya Serasa Kreatif. Itu sebenarnya apa sih? Itu sebuah kreatif agency yang core-nya itu di bidang event organizer. Kreatif agency itu kan ya kayak semacam production team gitu, mau di bidang apapun, yang di bidang industri kreatif, cuman kita core-nya di event organizer. Oh, berarti kalau usaha di Masnya itu dalam bidang event organisasi ya Pak? Ya, bisa bilang gitu. Nah, kita penasaran nih, kira-kira apa yang menjadi latar belakang Masnya ini membentuk usaha ini? Oke, jadi latar belakangnya, boleh cerita dikit nggak? Ya, boleh banget. Jadi kalau mau cerita dikit, dulu pertama kali aku pindah ke Surabaya itu tahun 2012. Tahun 2012, dulu aku besar di Makassar. Pas pindah ke Surabaya, jujur aku kaget karena di sini industri eventnya lebih besar. Maksudnya kalau notabene dulu di Sulawesi Selatan itu jarang ada event. Ternyata di sini pensi SMA itu udah gede-gede banget. Nah, inget tahun 2012, aku punya kakak sepupu itu SMA-nya di Semada. Aku diajakin buat nonton pensinya SMA dia. Dari situ awalnya jadi suka konser. Akhirnya pilih masuk Semada. Terus beberapa tahun setelahnya masuk Semada alhamdulillah. Nah, tahun 2017 singkatnya tuh aku diambilin jadi ketua panitia pensi SMA dia tahun 2017. Nah, dari situ baru akhirnya pikiran tuh kalau misalnya peluang industri kreatif di bidang event di Surabaya ini besar banget. Dan kayak passion aja menjalani. Akhirnya latar belakang itulah yang memunculkan ide buat bikin Serasa Kreatif yang pakai event organizer. Keren banget. Tapi sebenarnya kehidupan kuliah ini berat kan Mas? Kan harus mengimbangi antara kuliah dan kehidupan di luar kuliah. Nah, apa sih sebenarnya motivasi Masnya untuk tetap menjalankan event ini? Oke, ini motivasi buat tetap menjalankan bisnisnya atau kuliahnya?
bisnis untuk Bisnis. menjalani usaha? Jadi sebenarnya dari SMA itu aku pengen cita-cita jadi businessman, punya bisnis. Sebenarnya utamanya dari dulu aku pengen punya bisnis di bidang elektrikal, makanya kenapa ngambil itu. Nah cuman aku punya passion lain itu di bidang musik. Jadi karena aku main musik dari kecil, waktu aku suka datang konser, terus akhirnya sering main di konser, akhirnya muncul ibaratnya apa ya, kayak gimana caranya aku bisa berkontribusi dan bikin karya di bidang event ini. Akhirnya motivasiku sih, meskipun aku sekarang kuliahnya elektrikal yang nyimpang jauh ya, satunya belajar tentang elektro tapi satunya tentang event. Cuman pada saat aku jalanin passionku, itu justru bisa bikin aku semangat gitu, dan berpengaruh juga ke semangat kuliah aku. Wah, ini keren banget. Berarti Masnya ini orangnya pekerja keras banget gak sih, Vi? Bener banget, keren banget. Oh iya Mas, bisa nggak ceritakan dikit mengenai suka dan duka dalam menjalani usaha ini? Suka duka. Iya. Sebenarnya kalau melihat 3 tahun ke belakang, jadi kan aku buka Astra itu tahun 2018 waktu habis lulus SMA. Kalau melihat 3 tahun ke belakang itu lumayan banyak dukanya. Dukanya waktu awal itu masih umur 18 tahun. Kita purpose sesuatu konsep, purpose ke klien, itu ya dianggap remeh. Kalian bayangin ya, ada event besar yang purpose anak 18 tahun baru lulus SMA. Notabene belum pernah kerja, belum pernah megang bisnis, padahal IO yang lain itu umurnya 25 tahun, 30 tahun. Tapi justru dari situ itu jadiin karakter buat aku gitu. Maksudnya justru dari situ aku menjual bahwa aku anak muda, yang mana IO lain nggak punya gitu. IO lain ya orang umur 25 tahun yang tapi nggak punya pemikiran anak muda gitu. Dari situ sukanya justru aku akhirnya lebih apresiasi memberi ide-ide anak muda, ide-ide milenial yang akhirnya dia bisa banyak berkarya dengan pemikiran-pemikiran anak sekarang. Wih, keren banget sih, inspiratif banget bagi kita. Karena umur itu bukan sebuah batasan ya, malah di umur yang belia ini kita harus mencari hal yang baru untuk mengembangkan diri kita. Dan justru kalau masih muda itu lebih kreatif nggak sih Mas? Iya. Nah, terus dari suka duka itu sebenarnya apa sih hal yang paling berkesan yang pernah Mas rasakan di usaha Mas Nawi? Yang paling berkesan waktu itu aku punya event sendiri, itu namanya Masak tahun 2019. Jadi tahun 2019 aku belum punya event sendiri, masih kerja di orang. Aku udah punya visi di mana aku pengen bikin event yang isinya anak muda doang. Kalau mungkin teman-teman dari Surabaya yang tahu, ada yang salah satu ikon Surabaya itu namanya Balai Pemuda. Balai Pemuda ini sebenarnya diciptakan sama pemerintah Surabaya untuk menghimpun anak-anak muda, jadi aktivasi anak muda. Cuman nyatanya sekarang orang-orang kalau anak muda kalau datang ke event ya, kalau nggak Grand City mana sih Diandra, nggak pernah ramai sama anak muda. Dari situ aku punya konsep buat fokus ke dinas pemerintah pariwisata provinsi buat mau bikin event yang bisa dengan anak muda. Waktu itu awalnya drama juga, jadi nggak ada yang percaya. Orangnya bilang selama 10 tahun itu belum pernah ada event atau info yang bisa bikin Balai Pemuda itu full. Tapi dari situ justru itu tantangannya gitu. Tantangannya singkatnya waktu itu aku ditolak sama dinas pariwisata gitu. Jadi nggak mau ajak kerja sama. Akhirnya aku tetap jalan sendiri. Nah, ternyata singkatnya bulan November tahun 2019 aku bikin pasar muda itu isinya ada kayak market, ada festivalnya juga. Waktu itu pertama kali ngundang FIS ke Surabaya. Terus habis itu ternyata di situ tiketnya juga sold out dan habis 3.000 orang. Dari situ akhirnya dinas pariwisata justru nyamperin aku buat ngajak kerjasama di tahun depannya, tahun 2020. Cuman sayangnya udah corona. Itu kayak berkesan banget. Sama yang satunya lagi, waktu terakhir 2019 aku ngerjain eventnya aku. Ngerjain eventnya waktu itu ya kayak senang aja maksudnya. Kayaknya pas cepat ini masih kuliah, terus bisa manage orang-orang dan ada di salah satu event terbesar di Surabaya. Waktu itu notabene ngerjain artis internasional. Yang mana aku juga ngefans banget sama Hondi. Keren banget. Ternyata semangatnya Mas Nawi ini membuahkan hasil yang sangat baik. Iya bener banget, masih kuliah tapi udah sukses itu dong usahanya. Oh ya Mas, kita jadi pengen tahu nih, kalau Masnya ada nggak kira-kira sepatah kata untuk teman-teman yang ingin memulai usaha? Sepatah kata ya?
kota ke atas. Sebenarnya ini prinsipku dari dulu sih, dari aku kecil, nggak cuma tentang usaha tapi apapun. Jadi dari kecil orang tua aku selalu menekankan ke aku bahwa apapun ide yang ada di kepala itu yang penting mulai aja dulu. Kayak campaign-nya atau media yang baru, mulai aja dulu. Jadi dari kecil aku tiap punya visi, punya ide yang memikirkan apapun bakal selalu ada stuck di kepala aku sampai akhirnya aku udah action beneran. Jadi untuk siapapun teman-teman yang mau buka usaha, nggak usah mikir masih muda, nggak usah mikir nggak ada modal, yang penting dimulai aja dulu. Nanti ya pasti bakal banyak juga yang learning by doing, bakal banyak juga pengalaman dan experience yang membentuk kita, pemikiran kita supaya lebih matang ke depannya. Sedangkan kalau kita punya ide terus tapi nggak mulai, Inspiratif banget Iya, Mas Nawi. bener Jadi banget. adik-adik yang ingin memulai usaha jangan takut, karena learning by doing itu sangat-sangat bermakna. Pasti bakal ada jalan menuju kesuksesan. sebenarnya bukan berarti kita trial and error ya, maksudnya nggak punya knowledge-nya dulu langsung nyoba. Cuma dalam arti kita tetap harus punya knowledge-nya dulu. Yang aku tekankan adalah banyak di antara kita itu yang takut untuk mencoba. Ya, karena pasti semua aksi bakal ada yang hujat juga, bakal ada yang nggak suka dan kontra gitu. Jadi nggak usah jadiin itu halangan buat kita nggak memulai. Bener banget sih Mas. Oh ya Sobat Asa, kalau misalnya kalian mau membuka usaha, meskipun usia kalian masih belia ya, jangan takut untuk memulai, karena pasti ada ruang untuk lebih lagi improve ke depannya. Nah, sudah sampai di sini aja ya Mas. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh aku dan juga Afi, dan semoga ke depannya Serasa Kreatif bisa lebih lagi sukses dan lebih lagi menjangkau banyak orang. Amin. Makasih Mas atas waktunya. Hai Sobat Asa. Nah, aku sama Jessica udah sama Mbak Cantik nih. Nah, Mbaknya bisa berkenalan dulu ke kita semua. Oke, halo, kenalin, nama aku Fania Nela Biloka. Aku dari Teknik Instrumentasi angkatan 2018. Nah, Mbaknya ini udah memulai usaha dari usia sangat dini nih. Nah, mungkin bisa jelaskan usaha apa yang sedang dijalankan saat ini? Kalau saat ini aku ada 3 bisnis sih, cuman yang aku pegang ada 2 di bidang kuliner, namanya Neo Bell Cake sama Neo Bell Food. Kalau yang aku pegang sendiri khusus di bidang kuliner yang cake and cookies, Neo Bell Cake namanya. Wih, keren banget. Bisa nggak Mbak dijelaskan kalau yang Noble Cake itu sendiri jualan apa aja ya? Kalau Neo Bell Cake sih kan di bidang kuliner tuh, di Iya. cake and cookies. Nah itu kayak untuk varian itemnya itu ada fudgy brownies, ada garlic bread, ada goguma, ada cinnamon rolls. Banyak sih, langsung aja kalian nanti follow IG Neo Bell Cake, bisa banget. Kedengeran enak banget nggak sih, Fi? Bener banget. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mbaknya mau membuat usaha seperti ini? Oke, kalau soal latar belakang sih sebenarnya aku dari kecil udah berbisnis kecil-kecilan kan. Masih bocah itu aku suka banget cari duit gitu kan ya. Kalau soal latar belakang khusus di bidang kuliner, cake and cookies, ini aku ngeliat saudara aku yang udah sukses banget di bidang kuliner. Tapi kalau ngimbangin kuliah sama menghasilkan uang itu kan juga kayak susah ya Mbak. Bener banget, bener banget. Apa yang kira-kira memotivasi Mbaknya sehingga bisa terus berusaha untuk menghasilkan uang ini di masa kuliah? Yang memotivasi, kalau aku sih dari dulu selalu memanfaatkan fungsi waktu sih, jadi aku orangnya tuh lebih ke produktif banget, bisa dibilang gitu. Kalau aku sehari nggak beraktivitas itu kayak langsung terasa capek, sakit gitu. Nah kalau soal yang memotivasi, aku ngeliat nih saat ini kan kayak pertumbuhan ekonomi di Indonesia kan ya cukup dibilang masih belum maju gitu kan ya. Nah dari sini kan yang bisa gerakin ekonomi suatu saat Indonesia bisa maju kan siapa kalau nggak kita gitu kan ya. Nah dari situ aku kayak pengen banget nih aku mulai dari sekarang.
Mbaknya ini inspiratif banget. Iya, ya, bener teman-teman. banget sih. Tapi dalam membangun usaha pasti ada ups and down-nya. Benar banget. Apa sih sebenarnya suka duka dalam membangun usaha yang dirintis Mbaknya sekarang ini? Sebenarnya kalau orang nggak tahu sih ya dukanya ada sih, tapi di sini aku ngeliatin kalau sukanya itu yang pertama kan pastinya kita pegang uang sendiri. Nah itu kan suka banget nih, kayak kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa kita minta uang jajan ke orang tua. Terus kita bisa sukanya ya kalau kita banyak duit kan nanti kita bisa mentraktir teman-teman kita. Akhirnya kan teman-teman nanti jadi suka gitu kan ke kita. Kalau soal duka ya mungkin ya itu tadi, kalau dukanya kita minim banget nih buat nongkrong, buat main sama teman kita gitu. Iya sih, pasti sibuk banget nggak sih Mbak? Iya. Nah, kita juga penasaran nih Mbak, kira-kira apa ya hal yang paling berkesan dalam Mbaknya menjalankan bisnis seperti ini? Kalau berkesan nih, tentunya kan membahagiakan apa ya, customer kita. Kalau customer kita beli dengan produk kita dan bahagia, senang gitu kan, otomatis berkesan banget nih. Nah gitu. Selain itu kalau urusan itu aku pernah nih kayak nge-endorse influencer yang ada di Surabaya, dan besoknya itu tanpa aku endorse dia tuh udah beli produk kita sendiri gitu loh. Jadi kayak otomatis testimoni dari influencer itu banyak banget, dan apa ya, kayak respon positifnya itu banyak banget gitu. Nah dari situ kayak berkesan banget, oh produkku udah layak nih gitu. Wah, berarti produknya dari Mbak Fania ini enak banget loh. Iya. Wajib Bisa dicoba sih dicoba banget. Kita jadi semakin tertarik nggak sih buat nyoba? Bener banget. Nah, Mbaknya kan udah menghasilkan uang sendiri nih. Nah, mungkin ada pesan buat adik-adik sekalian atau teman-teman yang ingin memulai usaha di masa kuliah atau yang masa sangat dini. Kalau pesan sih apa ya? Ya yang aku tekenin di diriku tuh kata-katanya Bob Sadino, tau nggak? Pengusaha yang gayanya nyentrik banget gitu. Kalau kata Bapak Bob Sadino itu gini, setinggi apapun jabatan kalian, di situ kalian itu sebagai pegawai, dan sekecil apapun usaha kalian, di situ kalian sebagai bosnya gitu. Nah dari situ kan apa ya, walaupun kalian jualan cilok nih, tapi kalau kalian sistem dengan pebisnis ya, kalian lihat marketingnya, brandingnya, dan lain-lain sebagainya. Nah kalian di situ sebagai bosnya, walaupun kalian sebagai manajer di suatu perusahaan, kalian hanya pegawai. Iya sih, bener banget. Jadi Sobat Asa, kalau misalnya kalian mau memulai usaha, jangan takut ya. Bener banget. Nah, terima kasih buat Mbak Fania udah sharing pengalaman ke kita. Terima kasih juga udah ngundang aku. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk memulai usaha baru. Bener banget. Semoga kedepannya Double Tip juga semakin sukses. Amin. Harus wajib coba, wajib follow. Iya, terima kasih ya Mbak. Oke, Terima kasih, Mbak. terima kasih.